Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Undang-undang perampasan aset rupanya masih menjadi salah satu batu ganjalan yang mempersulit para penegak hukum baik itu di KPK, kejaksaan atau di kepolisian untuk bisa mengembalikan harta kekayaan bangsa Indonesia yang dicuri oleh para koruptor. Bahkan teman-teman, usulan Presiden Prabowo Subianto untuk menghukum para koruptor hingga 50 tahun ditentang oleh banyak pihak. Secara mengejutkan teman-teman, Mahkamah Agung mendukung usulan Presiden Prabowo Subianto untuk menghukum para koruptor seberat mungkin. Bahkan MA menyebut para koruptor bisa saja dihukum lebih berat, bukan saja 50 tahun tapi hingga hukuman mati. Dalam pernyataannya teman-teman yang kita ambil dari kompas.com di video yang berjudul Prabowo minta koruptor dihukum 50 tahun, MA keadaan tertentu bakal kita hukum mati. Dalam pernyataannya teman-teman di sini Mahkamah Agung MA menyatakan koruptor bisa saja dihukum mati jika melakukan korupsi saat keadaan tertentu, yakni dalam situasi bencana maupun krisis. Hal ini disampaikan oleh juru bicara MA Yanto yang merespon pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta para koruptor dihukum seberat-beratnya, misalnya hukuman penjara selama 50 tahun. Dalam keadaan tertentu kan bisa hukuman mati. Dalam keadaan tertentu misalnya apa? Dalam bencana alam, korupsi pada waktu krismon, korupsi pada waktu perang, kata Yanto dalam konferensi pers di Gedung MA Jakarta Kamis 2 Januari 2025. Yanto menyebutkan dalam kasus Harvey vonis maksimum yang bisa dijatuhkan adalah 20 tahun penjara. Teman-teman, di sini MA secara tegas menyebut bahwa koruptor itu bisa dihukum kalau misalnya ada beberapa kondisi yang terpenuhi, yaitu sedang kondisi bencana, krisis moneter, ataupun dalam kondisi perang. Misalnya disebut teman-teman, ini sebenarnya Indonesia juga masih dalam situasi bencana, ya baik itu bencana alam ataupun ya bencana kekeringan, dan saya rasa hukuman 6 tahun memang terlalu ringan bagi sekelas koruptor yang sudah menghabiskan uang rakyat sebanyak 300 triliun. Dan saya rasa teman-teman hukumannya haruslah dinaikkan minimal ya teman-teman 50 tahun. Kita bakal simak pernyataan lengkap dari MA yang menyebut bahwa koruptor itu memang layak dihukum mati dengan ya kondisi-kondisi tertentu. Teman-teman simak video selengkapnya. Atau potensi kerugian. Ya kalau korupsi itu kan kerugian negara kan kita mengajunya kan di pasal 2 pasal 3. Jadi tidak lagi potensial loss tapi harus actual loss, kerugiannya harus nyata. Itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor kalau nggak salah 25 tahun berapa itu ya Mas ya. Dan declare dari BPK bahwa korupsi itu harus berakhir nyata ya. Tapi kalau di lingkungan hidup kan potensi itu. Nah, itu tapi saya tidak menyinggung pokok perkaranya ya, karena kita nggak ini. Tapi kalau secara yang saudara tanyakan tadi kan seperti itu batasannya. Kemudian masalah banding ya, memang berdasarkan ketentuan pasal 67 KUHP ya, bahwa para pihak baik itu jaksa maupun terdakwa itu kalau tidak puas terhadap putusan pengadilan maka yang bersangkutan dapat melakukan upaya hukum banding. Demikian pula nantinya setelah diputus banding, para pihak baik itu terdakwa maupun jaksa tidak puas, yang bersangkutan bisa mengajukan kasasi seperti itu. Jadi kita tunggu sabar karena ini dengan jaksa mengajukan banding, dengan demikian perkara akan diperiksa dan diadili kembali oleh hakim tingkat banding ya. Hasilnya seperti apa mari kita tunggu bersama-sama seperti itu ya. Kemudian dari Pak J ini sebenarnya tadi Pak Jokowi menyatakan sangat ini. Ya. Kemudian apakah respon MA ini merupakan intervensi dari Presiden terhadap Mahkamah Agung atau lembaga yudikatif itu Ya. sama sebenarnya. Ya. Jadi saya kebetulan juga nonton TV waktu beliau menyatakan statement. Jadi statement beliau kan begini, kalau sudah jelas-jelas, kalau nggak salah mau dikoreksi ya, kalau sudah jelas-jelas terbukti korupsi dan korupsinya besar begitu,
mau yo di 50 tahun itu. Nah, itu enggak intervensi. Ya kan penegasan aja. Kalau sudah jelas-jelas, artinya sudah terbukti, evidensinya lengkap ya, sesuai dengan alat bukti yang tertera dalam pasal 184 KUHP, terpenuhi semua gitu, sehingga dua alat bukti dan keyakinan hakim. Maka kalau sudah terbukti, kalau nggak salah begitu, sudah terbukti, nah itu kan imbuannya begitu. Jadi tidak intervensi kepada yudikatif. Intervensi itu kalau merah kau bikin hijau, nah itu intervensi. Itu kan nggak begitu toh, kayak gitu. Jadi kita tidak merasa diintervensi. Kemudian Mbak Dian ini keluar dari konteks keterangan hakim lah, artinya. Bagaimana, apakah sudah terwujud? Kalau sudah terwujud, bagaimana dengan anggarannya? Apakah ditambah atau tidak? Ya. Jadi beliau jadi presiden kan baru saja, ya, dan belum pembahasan anggaran kan. Pembahasan anggaran yang sudah diketok kan zaman presiden yang terdahulu. Wah, untuk beliau ini kan belum pembahasan, mungkin karena beliau kan baru saja dilantik ya, sehingga ya karena belum ada pembahasan ya tentunya belum ada kenaikan sewaktu beliau menjabat presiden seperti itu ya. Jadi kan belum ada pembahasan karena baru aja kan, beliau baru berapa bulan ya, seperti itu. Kemudian dari Pak Hoki atau Pak Sugiarto Santoso, beliau bertanya berkaitan bagaimana. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan secara langsung dari MA, juru bicara MA Bapak Yanto, yang menegaskan bahwa koruptor sebenarnya bisa dihukum lebih berat daripada 50 tahun, yaitu hukuman mati, jika dalam keadaan tertentu dirinya melakukan korupsi saat bencana alam, saat krisis moneter, ataupun dalam perang. Dan tentu teman-teman, Undang-Undang Sapu Jagat yaitu perampasan aset rupanya masih menjadi salah satu opsi terbaik untuk bisa mengembalikan kerugian negara akibat tindak korupsi yang dilakukan oleh para pejabat kita, baik itu di kementerian ataupun di Dewan Perwakilan Rakyat. Teman-teman, mudah-mudahan Pak Prabowo bisa mencari solusi terbaik, solusi jalan tengah lah. Ya kalau misalnya ini para pejabat-pejabat kita, anggota DPR kita mungkin pasti ketakutan kalau misalnya hukuman 50 tahun diberlakukan atau hukuman mati diberlakukan, karena saya yakin dari 500 misalnya anggota DPR, mungkin 50 diantaranya pasti melakukan tindak korupsi atau mungkin bisa lebih banyak lagi. Hanya saja kita saja yang tidak mengetahui tindakan korupsi mereka. Nah teman-teman, mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video dari Kajian Online. Kita bakal terus upload video-video menariknya di Kajian Online. Kalian tuh subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya di Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.